Tribuners, welcome back with us Bella dan juga Bung Anas Bel yang akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar sepak bola dalam negeri dan juga mancanegara. Di mana lagi kalau bukan di Bola Dewi. Right now we'll discuss about ini ya, final. Yes. Nampaknya kita akan sedikit melihat ke belakang gitu dari semifinal leg kedua. Leg kedua Antara AC Milan versus Inter Milan, kemudian Man City versus Real Madrid. Right, kita akan bahas terkait Manchester City dulu dan juga Real Madrid di leg keduanya. Silakan Bung Anas. Iya, kalau dari leg keduanya nih ya, Bel, dari segi analisis kemarin, untuk segi pertandingan sendiri tuh Madrid bisa dikatakan nih beda ya. Kalau main di leg pertama dan kedua ini sangat beda sekali. Kalau di leg kedua ini Madrid bisa dikatakan tuh hancur lebur, Bel. Hancur leburnya, padahal di leg pertama bisa dibilang mereka mainnya cukup apik ya. Cukup enjoy, apik. Tapi di leg kedua ini sesuai prediksi Man City lah yang akan berjaya. Apalagi dari segi permainan, bahkan Man City tuh hampir menguasai tuh penguasaan bahkan sampai 70%. 70% overall. Bahkan untuk sentuhannya tuh Madrid cuma 20 sentuhan atau apa. Pokoknya nyentuh bola langsung ke cut. Itu bola kegocek apa pemain dari Manchester City itu. Betul. Berarti ini bisa dibilang Haaland langsung masuk di kick-off pertama ya? Haaland masuk dari starting line up pertama, tapi sayang usahanya selalu mentah ya, Bel, untuk ini peluang-peluangnya dimentahkan oleh Thibaut Courtois yang kebetulan juga tampil sangat baik meskipun kebobolan 4 gol. Kebobolan 4 gol. Betul, tapi Bel. performanya bisa dibilang baik ya. Iya, bahkan 1 lawan Haaland juga bisa nahan. Bahkan beberapa peluang yang apik ya buat Haaland itu mampu dimentahkan oleh Thibaut Courtois. Begitu, Bel. Ya. Berarti Haaland ini bisa dibilang performanya tidak baik di leg kedua. Bisa dikatakan ya cukup baik saja ya. Tapi apalah daya ya, kipernya Courtois gitu, Bel. Liverpool aja sering mengalami loh, Bel. Iya. Tapi di balik itu semua, Manchester City tetap unggul ya dibanding Real Madrid, membuktikan mereka bisa masuk final nanti di 11 Juni 2023. Betul, Bel. Alright. Dan itu tadi berarti Manchester City dan juga Real Madrid di leg kedua itu unggul oleh Manchester City dengan skor 4-0 langsung dibabat abis. Kalau secara agregat ya 5-1 ya, karena di leg pertama sebelumnya itu 1 sama ya. Betul. Bisa dibilang imbang, right. Kemudian di leg keduanya sendiri 4-0, agregatnya berarti 5-1. Alright, kita langsung beralih ke Milan nih ya. Di Milan ada AC Milan dan juga Inter Milan. Right. Kalau leg ke-1 dengan skor berapa pada saat pertama itu kan dimenangkan oleh ini ya, Inter Milan. Dengan skornya tuh cukup mencolok juga nih. 3-0 2-0 ya? Lupa ya jadi. 2-0. Kemudian di leg kedua dimenangkan oleh Inter Milan dengan skornya tuh tipis 1-0. Tapi udah cukup ya mengantarkan Inter Milan lolos ke babak selanjutnya. Ke final, pastinya bertarung nantinya dengan Manchester City. Nah, untuk perjalanannya sendiri ini, Bel, untuk layaknya tidaknya Inter ini juga sangat mengejutkan. Apalagi di fase grup itu kan dulunya tergabung di grup C itu bersama ada Bayern Munchen ada Barcelona, terus satunya tuh Victoria Pleasant. Namun bisa dikatakan ya Inter tuh lolos dengan bisa menyingkirkan Barcelona terutama ya. Meskipun di fase grup tuh kalah 2 kali dari Bayern Munchen. Tapi dia mampu mengambil bisa dikatakan momentum ya. Momentum untuk lolos ke babak 16 besar. Nah, untuk lolosnya sendiri di waktu undian itu juga beruntung ya, bisa dikatakan. Draw. Apalagi lawannya di 16 besar ketemunya FC Porto. 8 besar Benfica. Dan tersulitnya ya ini ya di semifinal ketemu AC Milan. Tapi di tahun 2023 ini kan Inter Milan berjaya nih kalau ketemu dengan AC Milan. Ya otomatis lolos ke final, Bel. Pasti ya. Sama-sama Milan, kemudian dari Milan juga tentunya. Dari Milan juga. Tapi di sini bisa dibilang kalau AC Milan leg pertama juga kosong, leg kedua kosong, berarti permainannya bisa dibilang menurun atau gitu-gitu aja?
Kalau dari Milan sendiri itu ada mengalami perubahan di leg kedua ya Bel. Apalagi itu kan harus mengejar divisi 2 gol. Ya. 2 gol mau nggak mau ya juga harus tampil lepas. Tapi di balik itu semua meskipun Milan menekan, namun lebih efektif dari Inter Milan. Bahkan shoot on targetnya saja itu unggul Inter Milan daripada AC Milan itu Bel. Begitu. Seperti itu. Alright. Kemudian di leg kedua bisa disounding lagi skornya berapa AC Milan dan juga Inter Milan? Skornya 1-0. Tuh yang mencetak gol tuh Lautaro Martinez. And then berarti bisa dibilang untuk agregatnya 3-0. 3-0. Lagi-lagi ya karena AC Milan kosong ya. Iya. Tapi itu juga semakin ini ya membuat dikdaya Inter Milan di tahun 2023. Berarti 4 kali pertemuan tuh Inter semua yang menang. Betul. Ya. Inter semua orang dalam semua ya. Internal Bel. Internal, alright. Well, back to the topic terkait 11 Juni nanti. 11 Juni yang mana bisa dibilang ini finalnya UCL 2023. Betul. Yang kan diadakan di Turki, tepatnya di stadion kurang lupa. Maksudnya di Istanbul ya? Istanbul Turki, ya. pastinya. Tapi untuk venue-nya itu juga masih simpang siur juga. Simpang siur ternyata. Itu kan di Turki juga sedang ada konflik. Itu UEFA juga kemarin terdengar isu akan dipindahkan. Gitu. Tapi semoga saja ya sesuai jadwal ya Bel. Tapi yang pasti jadwalnya tetap sama, tapi mungkin venue-nya ya. Kalau misal Turki masih bergejolak nih. Begitu. Ini sama seperti hal yang jadi teringat terkait venue dipindahkan, ini Piala Dunia untuk U20 yang tadinya di Indonesia jadi di Argentina begitu ya. Tapi kabar baiknya untuk theme song-nya sendiri, untuk lagunya sendiri dari Indonesia, dari World Genius, Tiara Andini, Lyodra dan juga Ziva itu masih digaungkan. Betul. Walaupun tempatnya berbeda tapi tim musiknya dari Indonesia atau theme songnya dari Indonesia mewakili lah. Betul Terus masih ada Indonesia begitu lah. Betul. Berkarya. Alright, well, back to the topic lagi nih. Tapi ngomong-ngomong tentang Indonesia, kemarin kita mendengar 5-2 untuk finalnya di SEA Games, ajang SEA Games, betul. Pastinya Thailand lawan Indonesia. Betul Bel, meskipun diwarnai ini ya drama. Pasti itu Bel. Drama pertarungan nih, tapi kabar baiknya mereka sudah saling klarifikasi at the end dan berdamai begitu. Iyalah, harus sportivitas olahraga nomor 1. Dijunjung tinggi. Walau pastinya di Myanmar sendiri tidak hanya sepak bola ya, ini Kamboja. yang drama. Myanmar sih. Kamboja. Di Kamboja sendiri walaupun dramanya tidak hanya sepak bola, tetapi seperti ajang-ajang lainnya, let's say ada bela diri, kemudian dan lainnya itu untuk fasilitasnya sendiri itu sangat disayangkan ya. Betul Bel, itu banyak bisa dikatakan ya kontroversi ya Bel. Benar. Kontroversi dari beberapa cabang yang nggak cabang sih Bel, mungkin fasilitas ya. Fasilitasnya. Betul. Itu banyak kontroversi. Dan banyak netizen juga yang komen-komen nih ya. Betul. Mungkin kalau ini netizen juara 1 paling Indonesia ya. Kalau dimainin di SEA Games ya. Iya. Apalagi yang mana ya? Pertama kontroversi pertama kan muncul tuh waktu bendera kita ya merah putih tercinta itu malah kebalik. Iya. Nah, itu otomatis ya sebagai warga negara geruduk ya Pel. Mencuat tinggi begitu ya. Betul. Di sosial media masing-masing. Alright. Well, back to the topic UCL. 11 Juni 2023 nanti di Istanbul, Turki, yang mana mempertemukan Manchester City dan juga Inter Milan. Prediksinya nih Bung Anas, bagaimana? Prediksinya sendiri, ini kan pertemuan perdana mereka ya Bel, di ajang kompetisi Eropa. Sebelumnya tuh sempat bertemu tapi dalam ajang pramusim atau laga persahabatan. Dan itu juga saling mengalahkan. Begitu Bel. Pertemuannya terakhir tuh pertemuan terakhirnya tuh ke tahun 2010 terus sama tahun 2013 kalau nggak salah. Itu saling mengalahkan kedua tim. Tapi yang ini pasti akan berbeda ya, apalagi Pep sendiri kan mengakui bahwa selaku pelatih Manchester City, dia mengakui kalau melawan Italia atau klub asal Italia nanti tuh susah. Bisa dikatakan seperti itu. Pasti akan mengalami kesusahan lah. Tidak sedikdaya ini waktu mengalahkan Real Madrid. Kalau dibilang Pep Guardiola bilang melawan klub Italia susah, memang sebelumnya klub Italia mana yang dibilang susah? Kalau Pep sendiri bertemu dengan klub-klub Italia itu juga tidak terlalu head to headnya tuh masih unggul menangnya, tapi juga tidak terlalu jauh Bel. Kalau nggak salah tuh 6 kali kemenangan nggak salah.
dengan 4 kali kekalahan. 4 kali kekalahan, 6 kali menang ya, at least lebih banyak menangnya lah. Iya, yang pasti itu akan menyajikan pertarungan yang seru ya Bel. Sengit Meskipun ini tidak sesuai prediksi. Aduh. Tapi yang pasti ini meskipun ya banyak yang menjagokan Man City, apalagi ini kan sangat dikdaya atau sangar nih Bel. Apalagi misal finalnya diadakan ini 1 minggu ini. Pasti ya City ya. Tapi kan ini masih ada waktu hampir 1 bulan. Ya, 1 bulan. 1 bulan. Masih bulan Juni nanti. Pasti kedua tim kan sudah mempersiapkan nih skuad terbaik, beberapa pemain yang cedera juga pastinya pokoknya cepat sembuh lah. Line up-nya seperti apa nanti juga akan dipikirkan dengan matang-matang begitu oleh. Tapi yang pasti kan kedua tim nanti juga ini ya akan jaga-jaga juga, apalagi kalau pemain kunci sampai mengalami cedera itu kan akan jadi kerugian besar, Bel. Iya, ada Haaland di Manchester City, kemudian kalau di Inter Milan. Di Inter Milan tuh kan masih ada Mkhitaryan nih juga lagi cedera. Aduh. Terus ada Edin Dzeko, itu beberapa pilar utamanya itu, Bel. Utamanya pondasinya begitu di Betul. Inter Milan. Nah, yang menarik lagi nih, Bel, di final ini Man City sendiri kan lagi mengejar trofi nih. Treble winner. Jadi ini hanya butuh bisa dikatakan 3 laga nih untuk meraih treble. Sebelumnya laga apa aja? Jadi Manchester City ini bisa menasbihkan diri sebagai juara Liga Inggris nih pada minggu ini nih. Tepatnya harus mengalahkan Chelsea. Yang kedua, City juga masuk final di Piala FA Cup. Ini tapi lawannya harus mengalahkan MU nih. Harus MU. Rivals kota. Karena terus yang ketiga, ya. Yang ketiga nih final Liga Champions. Jadi misal 3 laga ini mampu dimenangkan oleh City, treble winner di tangan. Dan mereka berhasil ya. Berhasil menyamai pencapaian MU dong, Bel. Sama-sama Manchester begitu ya. Si merah dan biru ini terus bersaing gitu. Betul. Kira-kira siapa ya? Tapi MU udah lah ya. Iya. Nah, dari Inter Milan sendiri juga sangat apik juga, Bel. Ini Inter Milan sendiri di musim ini kan meskipun terseok-seok di kompetisi liga ini masih di peringkat 3 ya, dan juga masih berjuang untuk masuk ke zona Liga Champions. Itu tapi di musim ini dia cukup menjanjikan, apalagi ini lolos ke final Coppa Italia. Nah, ini akan melawan Fiorentina. Tentunya juga sangat menarik nih, apalagi misal ini juara terus UCL bisa juara kan bisa double winner. Iya. Kalau di Inter Milan double winner, kalau di Manchester City apa tadi treble winner. Alright. Treble winner ya. Pastinya siapa nanti akan mendapatkan piala terbanyak? Tentunya jangan lupa saksikan pastinya di tanggal 11 Juni 2023 nanti jam 2 dini hari ya. Betul, Bel. Live langsung dari Istanbul, Turki. Yes, betul. Alright. Kira-kira nih kalau dari line up-nya sendiri bagaimana? Baik itu Manchester City maupun dari Inter Milan. Line up-nya sendiri kalau dari Manchester City ini kan Pep sering ini ya mengandalkan belakangan ini kan memakai 3 back. 3 back dengan itu ada Akanji, terus juga ada Nathan Ake, terus yang satu ada Diaz dari Liverpool. Bukan. Bukan ya? Bukan. Brahim Diaz. Dari Portugal tuh ya. Kan Liverpool gitu. Ada juga tuh Diaz. Iya, Diaz mana ya? Yang baru tuh ya, rambutnya kriwil. Oh iya. Right, back to the topic. Itu. Terus kalau tengahnya pasti ada De Bruyne ya. De Bruyne, terus satu lagi Ilkay Gundogan. Itu kalau di wingnya pastinya ada Bernardo Silva. Bernardo Silva ada terus di yang kanan, kemudian yang kiri tuh ada Jack Grealish. Dan goal getternya pasti Haaland Bel. Haaland kemana itu? Ke Istanbul ya pastinya. Betul. Ya. Right. Dan kita lihat apakah line up yang diprediksi oleh Bung Anas sesuai dengan line up nanti pada final 11 Juni. Oh, satu lagi lupa. Apa tuh? John Stones. Itu dia sangat unik ya posisinya. Apa tuh itu. Yang bikin unik? Itu kan aslinya posisinya back, tapi dia belakangan ini kerap ditaruh sebagai gelandang bertahan. Oh, begitu. Jadi dia kadang juga membantu pertahanan, kadang juga membantu penyerangan. Wah, serabutan ya berarti. Betul, Bel. Gitu ya. Harusnya dia gajinya lebih gede daripada Haaland dong. Harusnya, karena Bel. dia gocekannya lebih sangar kalau nggak salah ya. Gocekannya ya. Gocek ya, bukan gitu ya. Right. Kemudian untuk tadi Inter Milan.
Sorry, tadi City. City. Kalau line up dari Inter Milan sendiri bagaimana? Dari Inter Milan sendiri, kalau dari penjaga gawang pasti Andre Onana ya. Onana itu beberapa kali Kipernya sering melakukan save krusial, bahkan juga mencatatkan clean sheet lumayan banyak tuh Bel. Bahkan pernah 13 kali tuh tanpa kebobolan. Oh, wow. Jadi prestasi luar biasa tuh Bel. Luar biasa. Terus di backnya Simone Inzaghi selaku pelatih Inter nih sering memakai 3 back. Siapa aja 3 back di Inter Milan? 3 back tuh kan ada, ini yang masih cedera itu kan ada Steven Milan Skriniar, terus Steven De Vrij juga masih cedera. Tapi yang pasti pilar itu kemungkinan bisa dimainkan. Kemungkinan, karena kita masih punya beberapa minggu ya. Betul. Sampai bulan Juni nanti. Betul, Bel. Tanggal 11 Juni. Dan kemudian untuk sayap kanan dan juga dari lini tengah ini ada beberapa ya. Ini ada Darmian, meskipun dia aslinya tuh bek kanan, tapi di Inter Milan tuh kerap dipakai ya 3-5-2, jadi dia agak ke maju sedikit. Jadi membantu penyerangan membantu lini belakang juga karena posisi di tengah-tengah ya posisinya. Yes. Kemudian, terus ada Nico Barella, terus ada Federico Di Marco. Itu tengah ya Bel. Nah kalau depan pasti ini ada masih simpang siur ya. Siapa nih? Ini kan masih ada Lautaro Martinez, terus ada Edin Dzeko, bahkan Romelu Lukaku. Yang tukang-tukang ngeggulin lah ya. Tukang-tukang ngeggulin, betul. Tapi Simone Inzaghi ini belakangan ini kerap memainkan Edin Dzeko dan Lautaro Martinez. Begitu, dan Lukaku jadi penghangat bangku cadangan dulu itu. Lukaku Lerense gitu ya. Lerense toh Bel. Nanti sip-sip kedua dia. Sipan ya kayak wong kerja. Right. Tadi ada line up sudah detail juga. Pastinya apakah prediksi line up dari Bung Anas sesuai dengan nanti line up yang ada di 11 Juni 2023 Istanbul, Turki. Kemudian untuk skor sendiri nih, prediksi skor langsung saja. Skor kemungkinan ini ya lumayan berat sih Bel. Berapa ya ini ya? Kalau kebanyakan sih pada jagoin ini ya Manchester City. Manchester City kalau ini kemungkinan sangat menarik lagi ya. Apalagi agak susah nih Bel kalau skor. Tapi yang pasti kemungkinan Inter yang jadi juara. Inter kemungkinan. Iya, kan prediksi. Inter Milan. Prediksi. It's okay. Inter Milan jadi juara dengan skor mengalahkan Manchester City berapa? Nyampe perpanjangan waktu. Extra time ya berarti? Yes. Berapa? Kalau 1-0 kalau nggak 2-0. 1-0 kalau nggak 2-0. Pastinya aja deh berapa? Pasnya? 2-1 deh. 2-1 itu pakai deh ya. Ya, 2-1, 2 untuk Inter Milan, 1 untuk Manchester City. Itu dengan extra time ya pastinya. Extra time, betul. Apalagi kan kita lihat dari perjalanan Inter Milan sendiri ini lolos ke final ini kan skornya tipis-tipis semua. Iya benar. Tapi dipadu dengan pertahanan yang sangat solid, Catenaccio gitu loh. Kalau Italia. Dan ini bisa dibilang klub Italia paling berat gitu ya dibandingkan dengan klub-klub Italia lainnya, bisa dibilang seperti itu bukan? Iya loh Bel. Iya. Sangat Inter. Meskipun ini ya dari segi pengalaman juga Inter kan udah 6 kali final ya. 6 kali final dengan 6 final ini dengan 3 tuh sudah jadi juara. Beda lagi dengan City kan baru 2 kali final ini ya. Dan gagal. Semoga yang kedua ini harapannya juga berhasil. Pasti harapan ya. Dengan skor tadi berapa? 2-1 ya, tipis ya? 2-1 untuk Inter Milan. Menangkan oleh Inter Milan. Yes, prediksi saya Bel. Dengan catatan extra time atau tambahan waktu ya? Yes, betul. Alright, kalau Bella sendiri boleh nih memprediksi. Oh boleh, yang pasti kemana nih? Manchester City dong, karena kamu udah Inter Milan. Tapi berapa sih Bel? Skornya berapa? Kalau tadi Bung Anas 2-1. Aku kasih 3-1. Iya. Kebanyakan ya? Yaudah, kurang banyak. Ya udah 2-1 tapi yang menang Manchester City. 2-1 untuk Man City. Manchester City, 2-1 untuk Inter Milan. Aku tanpa extra time pastinya Haaland dan kawan-kawan akan bisa membobol gawang dari Inter Milan. Trofi perdana UCL ya. Biar dia dapat treble winner. Jangan Bel, kasihan fan MU nanti. Waduh, biar MU. Oh ternyata si biru bisa juga nih. Gitu, jadi nggak GGMU lagi nih. Dan kemudian kalau dari Inter Milan sendiri, kalau tadi kan Manchester City bisa dapat treble winner. Kalau dari Inter Milan berarti apa?
Double winner. Double winner. Pastinya nanti prediksi kita akan sesuai apa enggak. Nanti untuk para Tribuners, sobat Bolo Bola Bolo Dewi bisa komen di bawah gitu ya. Atau ada yang mau... komen gak sih? Nanti kita akan ngadain giveaway ya, karena di final giveaway-nya langsung dari Bella akan ada giveaway, tapi nantikan saja apa ya giveaway-nya kira-kira. Apakah satu paket nanti iklan masuk ya. Coldplay band nanti. Tiket Coldplay. Aku koplo aja Bel. Koplo ya, cosplay ya. Nanti akan ada satu paket makanan cepat saji yang akan sampai ke rumah kamu kalau kamu bisa menjawab dengan benar ya. Iya, prediksi ya Bel. Apa prediksinya? Betul. Langsung komen di bawah ya, biar ada yang komen. Makanya kita atau bagi sobat Bolo-Bolo Dewi, bola-bola ya, yang pengen ini ya membahas apa, topik apa, silakan langsung coret-coret di kolom komentar. Komen di kolom komentarnya. Betul Bel. Alright, pastinya next kita akan melihat hasilnya siapa yang menang dan giveaway-nya akan nyampe kalau benar jawabannya. Betul, kalau enggak ya kurang beruntung. Kita makan sendiri. Alright, thanks for watching. Pastinya tetap jaga kesehatan. See you on the next podcast Bolo Bola Bolo Dewi. Saya Nika Bella, mewakili segenap kru yang bertugas dan juga Bung Anas Bel. Pastinya stay tune only on Bolo Bola Bolo Dewi. Salam olahraga.